Ada kabar terbaru nih ya. Akhirnya SKP 2 Menteri mau dicabut, izin mendirikan rumah ibadah hanya perlu izin Kemenak saja ya. Terus MUI malah khawatir penyederhanaan syarat bangunan. Kacau sekali nih memang. Waduh, memang ini negara tambah lama tambah lucu. Negara nih Banyolantok. Kacau sekali ini. MUI-nya ketakutan ya. Penyederhanaan bangunan. Ya memang maunya MUI itu mau bikin rumah bordil aja begitu ya. Mungkin kalau bikin rumah bordil itu tadi ya, mereka memang butuh stok bidadari saudara ya. Jadi makanya Yusuf Kala dan Maruf Amin itu berlomba-lomba mendirikan rumah bordil saudara ya. Halo Pak Pol. Ya Pak Fransisi. Ya Pak, saya cuma sedikit menanggapi yang tadi diusulkan Pak Santi Amir yang terkait dengan Adam di Papua sana. Dengan kondisi saat ini Pak, mereka itu sangat riskan untuk melakukan demonstrasi atau aksi damai karena bisa-bisa dituduh sebagai OPM itu, dan wah itu malah bisa ditangkap orang itu sama TNI atau Polri di sana. Jadi sangat rawan sekali kalau untuk demonstrasi di Papua sekarang ini. Jadi yang lebih cocok itu ya itu di Jakarta, di Wapres itu, di Istana Presiden itu, Istana Wapres lah. Itu yang lebih cocok Pak Santi Amir. Itu aja dari saya, terima kasih. Pak Paul. Ya, Beta. Siapa nih? Iya. Ya, Bung Beta, Pak Paul silakan. tadi tanya solusi setelah Pak DJ mempresentasikan itu ya, persoalan rumah bordir di sana. Solusinya buat saya sih ini hal simple ya. Coba kumpulkan data faktanya. Rumah bordir itu siapa pemiliknya, kemudian siapa yang diuntungkan. Andaikan pun Kapolresnya, Kapolwil Tabesnya atau sampai Kapoldanya, diusut aja dulu, dikumpulkan data. Nah, laporkan ke Polda setempat. Galarua bisa sebagai organisasi bisa mengawalnya. Karena ini kan sebenarnya persoalan kecil ya, rumah bordir ini. Kalau bicara aktivitasnya kan ilegal. Ya kan, negara tidak mengakui kan, walaupun faktanya di mana-mana. Nah, ini kalau kita bisa lihat dari skala Indonesia dimanapun pendengar ini berada, tidak suka dengan kehadiran rumah bordir, ya lakukan hal yang sama. Cari tahu pemiliknya siapa. Ya kan? Kumpulkan data, laporkan ke polisi. Biar polisi jelas ini tugasnya. Ya kan? Sementara yang rahasia umum lah ya, yang diuntungkan kan, jangankan yang jauh-jauh dulu waktu zaman kita tahun 80-an ya, dari Mickey Mouse, dari yang diglodok, Gajah Mada, semua itu kan bagi-bagi kantong rejeki ilegalnya TNI dan Polri, ya kan? Semua kan ada jatah di situ. Nah, cuman kan dibiarkan terus sampai saat ini kan, kemunafikan semua ini kan. Nah, untuk kasus Pak DJ itu ya baguslah disuarakan, tapi kalau bicara solusi Pak, jangan repot-repot Pak. Kumpulkan data aja, nggak perlu demo, laporkan. Nanti kita kawal, Galarwa kawal. Sudah sejauh mana tindakan dari aparat setempat. Kalau nggak, muter-muter semua nih, padahal persoalan bukan hanya rumah bordir. Bagaimana dengan rumah ibadah yang ditutup? Negaranya pun lemah menegakkan aturannya, SKB 2 Menteri tetap berlaku. Ya. Memang ya, tadi Pak Robert katakan ya udah nggak ada masa depannya, ya betul. Udah carut. Ini ada kabar terbaru nih ya. Akhirnya SKP 2 Menteri mau dicabut, izin mendirikan rumah ibadah hanya perlu izin Kemenak saja ya. Terus MUI malah khawatir penyederhanaan syarat bangunan. Kacau sekali nih memang. Waduh, memang ini negara tambah lama tambah lucu. Negara nih Banyolantok.
Kacau sekali ini. MUI-nya ketakutan ya. Penyederhanaan bangunan. Ya memang maunya MUI itu mau bikin rumah bordil aja begitu ya. Mungkin kalau bikin rumah bordil itu ya itu tadi ya, mereka memang butuh stok bidadari, saudara ya. Jadi makanya Yusuf Kala dan Maruf Amin itu berlomba-lomba mendirikan rumah bordil, saudara ya. Sebentar, kok foto saya tidak kelihatan ya? Ah, mana nih punya saya? Oh, by the way, MUI juga Pak Paul, Ya, by the way ya, kita mengucap syukur lah ya dari pressure ya kita lah secara khusus juga dari diaspora Pancasilais yang mengirim surat kepada SBY kepada Jokowi. Jokowi ya. Kita sangat terfokus kepada ya dicabut SKB 2 Menteri, kemudian juga FUB. Itu nggak ada gunanya bagi negara kita. Ini kan sebenarnya itu adalah peraturan yang dibuat di zaman Yusuf Kala dan SBY untuk apa? Menekan umat-umat Kristen. Kita secara spesifik saja, umat Kristen terutama. Karena Buddha Hindu tidak pernah tersentuh dengan aturan mereka itu. Kita yang paling banyak kena. Tujuannya apa? Jadi ya saya bersyukur ya, di mana ada suara-suara daripada ya kita semualah, khususnya dalam Zoom ini, tapi yang kita lakukan bersama Bung Beta itu ada memang kita kepedulian kami untuk perjuangan di mana ya mungkin ini bagian daripada support daripada Galarua dan semua masyarakat yang ada. Jadi ya semoga ini menjadi ya bagian daripada yang kita kirimkan tepat pada tanggal 1 Juni, itu adalah hari lahirnya Pancasila. Jadi ya semoga ini merupakan bagian daripada kita yang saya selalu nyatakan bahwa sebenarnya mereka mendengarkan. Cuman bagaimana efektifnya untuk mereka bisa melihat ini sebagai sesuatu yang sangat urgent, ya ini tergantung dari kita juga untuk tetap bersuara. Dan dari Zoom ini banyaklah pejabat-pejabat yang meskipun mereka tidak terlibat di dalam Zoom ini, dan mereka mendengar. Saya sering berkomunikasi dengan mereka juga, para pensiunan. Cuma ya itulah, kurang waktu mungkin atau tidak terlalu concern, tapi ya mereka tahu. Jadi ya merupakan suatu sukacita lah bagi kita, bukan hanya SKB saja, tetapi juga semua aturan-aturan yang nggak perlu lah. Makanya kemarin saya nyatakan bahwa Gibran itu kita appreciate melakukan tugas sebagai penegak hukum, karena wali kota, gubernur, presiden, semua mereka termasuk di dalam jabatan untuk menegakkan hukum. Jadi apa yang dilakukan kita apresiasi, tapi ini bukan sesuatu yang merupakan kita harus ada dia berjasa dalam umat Kristen, tidak, karena seharusnya ini dari awal tidak ada. Jadi ya semoga lah ke depan kalau mereka boleh melakukan ini, ya kita juga bersyukur kepada Tuhan bahwa ya ada cara Tuhan untuk menyentuh hati mereka dan melihat bahwa ya kebenaran itu akan terus menjadi suatu kebenaran yang nyata, tidak pernah dikalahkan oleh kejahatan ataupun manipulasi yang ada. Jadi itu saja tambahan saya. Robert, tambahan dikit. Enggak, maksudnya Gibran itu memang yang seharusnya dia lakukan. Maksud kita itu dia yang paling normal, Pak. Harusnya begitu. Exactly. Ya, Itu kan jadi gini, ya. itu bukan sesuatu yang hebat, tetapi memang seharusnya seluruh orang Indonesia ya seperti Gibran itu. Betul. Iya betul. Itu Belum yang hebat itu memang yang normal begitu. ya. Yang benar, Mas- yang waras. Yang masih waras. Yang waras Ya, yang begitu. Jadi maksud saya juga karena ada para politisi ya mencari suatu pencitraan, karena ini adalah bagian daripada peraturan yang didasarkan kepada konstitusi negara kita. Jadi SKB 2 Menteri kan itu semacam tambahan peraturan. Jadi seperti misalnya di Iran meng-hire atau mengadakan suatu departemen untuk moral police yang seharusnya nggak perlu. Untuk polisi yang sudah bagian daripada negara atau state atau city, mereka sudah cukup. Jadi kalau kita tambahkan seperti sekarang ini SKB 2 Menteri, FKUB, ini memang sengaja dibuat untuk sumber mendapatkan uang juga dan juga penekanan. Jadi dengan penekanan itu yang mau nggak mau, mereka yang takut, misalnya kelompok yang Chinese yang selalu takut-takutin, sudahlah, kita nggak mau repot, kasih uang saja, bayar preman supaya dijaga. Nah ini semua yang kita tidak pernah
suarakan. Sebenarnya tidak, dipangkas. Karena apa? Negara kita sudah mempunyai peraturan yang kita hormati. Jadi kalau mereka tidak melakukan itu, ya kita lawan. Dan khususnya diselewengkan oleh seperti Yusuf Kala, Ma'ruf Amin, Amin Rais, Fadlison, segalanya. Cuman ya kita kadang-kadang juga kompromi, secara khusus orang Kristen takut. Dan kita ditakut-takutin oleh orang-orang kita, mungkin dalam gereja. Oleh sebab itu, saya sangat mensupport Pak Polsang di dalam tujuan untuk perjuangan. Memperjuangan itu banyak resiko. Saya sendiri juga nggak tahu kalau saya masih bisa pulang ke Indonesia, tapi saya nggak peduli. Untuk kepentingan orang banyak, kita rela kok untuk berkorban. Makasih Pak, itu saja. Jadi Pak Robert, kita yang Ya. di JPC ini pulang Indonesia pasti ketangkep deh. Ya, Enggak lah. Saya sih nggak tahu. Mereka nggak berani karena kan kalian sudah warga negara, nggak bisa, nggak semudah itu. Pak Ya, Robert, ya, maksud- Pak ya. Robert, si Yusuf Kala ini dia juga hangout terlalu lama di daerah Mangga 2 sama kota. Jadi yang dilihat tuh cuma pedagang Cina semua. Ya, maka itu Cina yang di framing sama dia karena apa ini? Yeah, exactly. Sakit hati dan juga memang itu kebencian yang mendalam. Jadi itu saja. Orang kalau benci, Nah, lihat sebenarnya- aja mukanya Pak, penuh kebencian, nggak punya senyum. Mukanya aja penuh kebencian. Ini kita dengerin Pak Teddy nih, penutup nih Pak Teddy.